أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Insyiqaq diambil dari ayat pertama, Idas sama'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Surat ini dinamakan juga selain Al-Insyiqaq surat Ansyaqqat, sebagaimana fi'il dari kalimat insyaqqat. Tergolong surat Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah sebelum hijrah. Ayat ini terdiri dari 25 ayat, sebagaimana ini adalah perhitungan dari orang-orang Kufiyun. Sebagian ulama Basrah, jumlah ayat ini adalah 23 ayat, dengan menggabungkan antara satu ayat dengan yang lainnya. Hubungan surat ini ataupun munasabah ayat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mutaffifin, sangat jelas sekali. Di dalam surat Mutaffifin dan surat-surat sebelumnya, 4 surat sebelumnya, termasuk surat Insyaqqat, adalah surat yang membahas tentang hari kiamat. Al-Mutaffifin membahas surat kiamat, juga 3 surat sebelumnya semuanya membahas tentang hari kiamat. Bila pada surat Mutaffifin disebut bahwasannya manusia akan dicatat amal-amal mereka, innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi jahim, bahwasannya catatan amal orang-orang yang beriman lagi beramal soleh berada pada tempat yang sangat tinggi agung. Namun bila orang tersebut beramal amalan keburukan, kekufuran, kesyirikan, catatan-catatan amalnya disimpan pada serendah-rendah tempat. Maka di dalam surat Al-Insyiqaq di sini akan dibahas tentang catatan-catatan amal tersebut akan diberikan, proses pemberian catatan amal. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang akan diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia orang yang beruntung, dia adalah penghuni-penghuni surga. Sedangkan orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya, dengan memberi catatan amal dari belakang punggungnya, membelakangi, dialah orang-orang yang merugi dan dia adalah penghuni-penghuni api neraka. Sehingga hubungan 2 surat ini sangat erat. Kalau surat Mutaffifin membahas tentang catatan amal, maka di dalam surat Insyiqaq diberikan catatan amal tersebut kepada masing-masing 2 golongan. Adapun hubungan surat ini dengan surat yang dahulu kita bahas, yaitu surat Al-Buruj, juga hubungannya sangat erat. Bila di dalam surat Insyiqaq ini dibahas 2 golongan, penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni neraka, maka dalam surat Al-Buruj dibahas tentang amalan-amalan penghuni surga dan neraka. Di dalam surat Al-Buruj kemarin telah dibahas bagaimana perlakuan
orang-orang penghuni neraka, dia menyiksa orang-orang yang beriman, dan tidaklah siksaan yang mereka timpakan kepada orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Sehingga nampak perbedaan amal dari musuh-musuh Allah dan amal orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Sehingga ayat ini dengan surat sebelumnya maupun sesudahnya memiliki hubungan yang erat sangat sekali. Adapun kandungan surat ini memiliki beberapa kandungan makna yang akan kita bahas. Kandungan pertama, surat ini berisi tentang kejadian hari kiamat. Kandungan berikutnya, surat ini berisi dua golongan orang-orang yang menerima catatan amal. Golongan yang pertama mengambil catatan amal dengan tangan kanan, dan golongan yang kedua menerima catatan amal dari belakang punggungnya. Kemudian juga ayat ini berisi bagaimana mereka-mereka penghuni surga di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian juga penghuni-penghuni neraka ketika mereka hidup di dunia, dan bagaimana ketika di akhirat. Kemudian juga kandungan dari surat ini membahas tentang tingkatan-tingkatan manusia, bahwasanya manusia diciptakan dalam kondisi bertahap. Manusia diciptakan dalam kondisi bertahap, berganti-ganti keadaan. Latar kabunna tobakon antobak. Kandungan ayat ini juga berisi perintah untuk sujud kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Namun orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak akan pernah sujud terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menentang akan ayat-ayatnya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, mereka tidak akan pernah tunduk patuh. Jangankan tunduk patuh, mendengar pun dia tidak. Ya, orang-orang yang kafir apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menutup telinga-telinga mereka. Asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup rapat telinga sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tidak akan pernah masuk ke telinga apalagi ke hati. Ini adalah sifat yang buruk. Maka di akhir surat ini dibahas tentang balasan orang yang beriman, demikian juga balasan orang-orang yang tidak beriman. Ini sekilas dari kandungan isi surat Al-Insyiqaq. Surat ini memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu saat Abu Hurairah mengimami jamaah, kemudian membaca surat ini pada sholat isya. Kemudian beliau pun
tatkala sampai pada ayat sujud kemudian sujud. Maka tatkala usai dari sholat, para sahabat bertanya, apa yang engkau lakukan wahai Abu Hurairah? Maka dijawab, dahulu aku sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan sholat isya, membaca surat ini, idzas samaun syaqqat. Beliau pun sujud tatkala sampai pada ayat sujud. Maka aku pun senantiasa sujud tatkala membaca ayat ini hingga aku mati. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwasanya beliau sujud tatkala membaca surat ini, idzas samaun syaqqat. Demikian pula apabila membaca surat sujud yang satunya, ya, surat sujud satunya yang pernah lewat, ya, sudah kita lewati, ya, yaitu surat apa? Ya, surat apa itu? Al-Alaq. Ya, maka beliau pun sujud. Maka Abu Hurairah memegang sunnah ini hingga beliau wafat, bahwasanya disunahkan apabila membaca surat-surat sujud maka untuk sujud. Ya, adapun kaifiyahnya, ya, apabila dalam kondisi sholat maka kerjakan seperti gerakan-gerakan sholat, yaitu dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud. Apakah ada doa khusus tentang sujud tilawah? Sebagian ulama menyebutkan ada doa khusus, sajadah wajhi lillah dan seterusnya. Namun bila dilihat sanadnya, riwayatnya, ternyata hadisnya lemah, sehingga kalau sujud yang dibaca sebagaimana sujud biasa ketika sholat. Ya, ini yang dikuatkan oleh para ulama muhaqqiqin, karena hadis riwayat tentang bacaan sujud secara khusus hadisnya lemah, sehingga tidak bisa dipakai hujah. Maka apa yang harus dibaca? Dibaca sebagaimana sujud biasa, sehingga tidak ada ketentuan khusus. Maka ketika bangkit takbir kembali, Allahu Akbar. Ini kalau dalam posisi sholat. Maka dengan membaca gerakan takbir sebagaimana dalam sholat ada perpindahan gerakan dengan menggunakan takbir, maka di dalam sholat pun hendaknya ketika sujud, ketika bangkit sujud, takbir, agar makmumnya tidak bingung, tidak bertanya-tanya, kok tahu-tahu sujud apa ini? Maka takbir terlebih dahulu, karena setiap gerakan di dalam sholat pasti ada takbir. Maka sujud tilawah pun menurut pendapat yang kuat dengan melalui takbir. Adapun di luar sholat maka tidak perlu takbir. Misalkan kita duduk, misalkan antara maghrib isya duduk mengaji, melalui ayat, melewati ayat-ayat sujud langsung tidak mengapa. Ya, tidak perlu takbir Allahu Akbar kemudian sujud, tidak perlu, karena kondisinya bukan kondisi sholat, sehingga tidak dibutuhkan untuk bertakbir. Berbeda dengan sholat, ya, setiap gerakan apapun di dalam sholat ada takbirnya, Allahu Akbar, dari rukuk, sujud, berdiri dari sujud, iktidal, sehingga kaifiyahnya ada dua. Bila sujudnya di dalam sholat maka pergerakannya dimulai dengan takbir. Adapun di luar sholat maka tidak perlu takbir. Ini keutamaan dari surat Al-Insyiqaq.
bahwasanya di dalam surat ini terdapat sunnah dari Nabi untuk bersujud. Sujudnya namanya sujud tilawah. Ketika membaca sujud, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, disunnahkan, dianjurkan. Dan dengan ini pula akan menjadikan iblis syaitan menangis dan berteriak-teriak. Karena salah satu amalan yang paling mengecewakan iblis adalah sujud. Dia keluar dari surga karena sujud. Sedangkan orang-orang yang beriman masuk surga karena sujud. Dahulu ketika Allah ciptakan Adam, Allah muliakan Adam, Allah perintahkan seluruh malaikat memberikan penghormatan dengan sujud kepada Adam, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia merasa sombong, dia merasa lebih baik, dan dia adalah orang-orang yang takabur. Dengan ini dia dikeluarkan dari surga, dan dengan ini pula dia dikecam masuk dalam neraka. Maka suatu keutamaan yang besar bila mana seorang yang beriman memperbanyak ibadah sujud, termasuk ketika melewati ayat-ayat sujud, maka sujud tilawah. Ini adalah keutamaan ya dari ya surat Insyiqaq, yaitu terbelahnya langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idas samaun syaqqat." Apabila langit telah terbelah, yaitu terjadi ketika hari kiamat. Proses kiamat sangat panjang. Dimulai dari ya tanda-tanda hari kiamat, ya termasuk meninggalnya orang-orang yang beriman semuanya, sehingga penduduk bumi ini hanya ditinggali oleh orang-orang yang fajir, orang-orang fujar, orang-orang yang jahat. Adapun orang yang beriman, walaupun memiliki nilai iman walaupun setitik biji sawi, Allah akan cabut nyawanya. Allah akan hembuskan angin yang mencabut seluruh orang yang beriman di penduduk bumi ini, walaupun keimanannya bernilai hanya setitik biji sawi, setitik atom. Allah akan cabut, karena Allah Maha Pengasih, Allah lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sehingga yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak memiliki iman, orang yang kondisinya kembali kepada masa jahiliyah, sangat jahat sekali, sangat tidak teratur, sangat ya kondisinya ya tidak nyaman. Maka Allah berikan kepada orang-orang yang kafir kesempatan untuk merasakan dahsyatnya hari kiamat, karena mereka tidak beriman akan hari kiamat. Adapun orang yang beriman, dia memiliki iman akan datangnya hari kiamat, sehingga Allah memiliki belas kasih. Allah cabut terlebih dahulu dengan keimanannya, sehingga Allah tidak pertemukan dahsyatnya hari kiamat, huru haranya hari kiamat dengan jasad, tubuh, nyawa mereka. Cukup dengan keimanan mereka. Karena mereka beriman, Allah cabut nyawanya. Tidak perlu berjumpa langsung, mata melihat terbelalak, jasadnya merasakan dahsyatnya hari kiamat, nyawanya merenggang karena sangat mencekamnya hari kiamat.
Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman akan Allah pertemukan dengan hari kiamat. Disinilah keutamaan bagi orang-orang yang memiliki iman walaupun setitik biji sawi. Subhanallah, maha kasih Allah. Allah maha pemurah. Allah maha kasih dan sayang kepada hambanya. Idza samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Hal ini sebagaimana tertera di dalam surat 25 ayat 25. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Surat ke-25 ayat 25 menerangkan tentang terbelahnya langit. Pada hari itu langit akan terbelah dan akan muncul asap, akan muncul kabut, pertanda hari kiamat telah terjadi. Maka bila mana langit menjadi terbelah, kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan wa idan nujumu tumisat, apabila bintang berguguran, ya, apabila matahari dan rembulan dikumpulkan menjadi satu. Selama ini tidak pernah yang namanya matahari dengan ya bulan ya tidak pernah bertemu, satunya di barat satunya di timur. Hari kiamat akan bertemu. Maka kondisi sangat dahsyat. Idza samaa'un syaqqat wa adinat ila rabbiha wa huqqat. Dan terbelahnya langit tentu ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dikenal dengan asyratus sa'ah, 10 tanda datangnya hari kiamat. Ini tanda-tanda yang besar, ya, tanda-tanda yang besar. Dimulai munculnya Dajjal, ya, manusia paling kafir yang dia sudah hidup sejak dahulu kala, yang Allah taruh di suatu tempat dalam kondisi terborgol. Nanti pada waktunya borgol tersebut akan lepas dan dia akan mengelilingi dunia, mengajak siapa yang kafir untuk ikut kepadanya dan membunuh setiap yang mukmin. Dajjal, pembawa fitnah. Surga dibilang neraka, neraka dibilang surga olehnya, dibalik 100%. Sehingga orang yang tidak beriman akan mengikutinya dan akan diikuti oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrik serta orang-orang munafik akan berjalan. Kemudian juga munculnya Isa ibnu Maryam, ya, sebagai pembunuh Dajjal, ya. Kemudian ya muncul api, ya, dari ya jazirah Arab dan seterusnya hingga matahari terbit dari barat. Maka tatkala sangkakala pertama ditiup, maka hancurlah alam ini. Maka langit pun terbelah ketika ditiup sangkakala pertama. Kapan terjadinya Allah yang maha tahu. Ini termasuk rahasia dan gaib yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kapan datangnya, kapan terjadinya, ya. Sebagian orang meramalkan 2030, 2000, semuanya omong kosong. Sebagian mereka telah lewat meramalnya 2019. Bahkan sebelumnya juga pernah meramal. Karena ini bukan barang dagangan untuk diramal. Ini adalah suatu hal yang gaib yang wajib untuk diimani, pasti terjadi. Adapun kapan terjadinya, Allah yang maha tahu.
bahkan tidak satu malaikat pun mengetahui. Malaikat hanya tinggal tunggu perintah, tiup maka ditiup. Hanya Allah yang maha tahu. Sehingga bila ditiup sangkakala pertama, langit menjadi terbelah. Langit yang kita lihat ya sangat kokoh, berlapis 7. Setiap perjalanan satu langit dengan langit ya perjalanan puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, ternyata terbelah. Kemudian akan muncul asap kabut yang menyelimutinya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, istama'at li rabbiha, dan langit senantiasa akan mendengar, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Bayangkan, semua makhluk tunduk, patuh, mendengar perintah Allah, kecuali sikolayan, 2 makhluk berat. Siapa itu? Jin dan manusia. Jin manusia makhluk berat, ya diperintah delewer, ya diturunkan syariat tidak mengikuti, diperintahkan untuk beriman tidak beriman, sehingga manusia jin dikatakan makhluk berat karena betapa beratnya ya dia menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seluruh langit, bumi, gunung, ya, bintang, ya, lautan, daratan, semuanya tunduk patuh terhadap perintah Allah. Bila Allah perintah, maka langsung melaksanakan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila Allah mengizinkan ya langit, bumi ataupun semua apapun untuk bergerak, maka bergerak. Wa huqqat, dan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Perintahkan berjalan maka berjalan. Diperintahkan berganti siang malam maka berganti, tidak pernah bertemu. Maka suatu saat nanti ya semuanya akan berhenti. Semua yang ciptaan Allah akan hancur. Ata'at amrahu fima amroha. Langit akan tunduk, mendengar, patuh akan perintah Allah, yaitu apa? Agar terbelah. Wa huqqat, wa haqqan laha antuti. Dan sudah sepantasnya langit untuk tunduk patuh kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu yang luar biasa. Semua makhluk ya termasuk hewan, termasuk tumbuhan, semua patuh kepada Allah, patuh kepada Sang Pencipta. Li'annahul azim, karena Allah adalah zat yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk membangkang perintah Allah. Bal qad qahhara kulla syai', karena Allah memiliki sifat mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Hanya 2 makhluk saja yang berani membangkang, sehingga surga dan neraka diperuntukkan untuk 2 makhluk ini saja. Adanya surga neraka hanya untuk manusia dan jin, karena mereka diperintah namun mereka tidak tunduk dan tidak patuh. Adapun yang lainnya semuanya tunduk patuh. Maka tidak ada surga dan neraka bagi makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan, hewan. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Mereka akan menjadi debu semuanya. Sehingga orang kafir ketika disiksa dan melihat hewan-hewan, tumbuhan menjadi debu, mereka berkeinginan untuk menjadi debu. Ya laitani kuntu turaba. Disebutkan di dalam ayat. Alangkah indahnya kalau aku menjadi debu sebagaimana tumbuhan, hewan, binatang dan seterusnya.
Artinya kalau sudah menjadi debu tidak bangkit lagi. Namun manusia tidak, disiksa, hancur, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, karena yang namanya kematian sudah tidak ada lagi. Manusia bakal hidup selamanya, disiksa, hancur, tetap hidup, tumbuh kembali tubuhnya. Sehingga kalau mendapatkan nikmat-nikmatnya abadi, kalau mendapatkan siksa-siksanya abadi. Tidak seperti tumbuhan binatang yang mereka semuanya menjadi debu, menjadi tanah. Wa idzal ardu muddat busitat, dan apabila bumi telah diratakan, bumi yang sekarang kita injak ini, yang ada cekungannya, yang ada gunungnya, maka pada waktunya akan menjadi rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi akan memuntahkan seluruh isinya sehingga isinya menjadi kosong, sehingga bumi menjadi rata. Gunung-gunung yang menjulang tinggi beterbangan seperti kapas, sebagaimana surat yang sudah kita bahas. Kal ihnil mangfush, seperti kapas terbang, ya, tidak ada nilai beratnya sama sekali. Padahal gunung, ya, kita kalau mendaki gunung saja 1 jam 2 jam nggak sampai. Kalau dari bawah, ya, bisa setengah hari. Kalau dari, ya, tengah-tengah saja, ya, mendaki cukup lama, cukup terjal. Ketika hari kiamat, gunung-gunung akan beterbangan. Tempat-tempat yang cekung, yang tadinya berisi air laut, semuanya akan dimuntahkan menjadi rata semua, sehingga perut bumi menjadi kosong. Bumi menjadi tempat yang datar untuk dijadikan sebagai padang mahsyar, tempat dihidupkan kembali manusia dan jin. Semuanya manusia berkumpul di tempat yang satu. Bumi yang ada cekungnya, yang ada gunungnya, yang ada lembahnya, semua menjadi rata. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan bumi bulat, Allah juga mampu meratakan semuanya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan dengan cara diratakan, yang semua isi-isi bumi dimuntahkan, termasuk bangkai-bangkainya, kerangka-kerangka, tulang-tulangnya akan menjadi hidup kembali. Ini bila mana ditiup sangkakala kedua. Sangkakala pertama untuk kehancuran alam semesta, kemudian tiupan sangkakala yang kedua untuk kehidupan manusia dan jin, dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Untuk apa dihidupkan? Untuk mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Kondisi sangat ngeri. Yang tulang belulang ketika itu sudah terkubur, sudah menjadi tanah, sudah hilang di perut-perut hewan, di perut-perut binatang, tiba-tiba muncul kembali. Ketika itu Allah perintahkan agar hujan turun dari langit, membasahi bumi, maka akan tumbuh manusia-manusia dari dalam tanah. Setiap air tersebut akan menyentuh tulang ekor. Pada setiap manusia kita memiliki tulang ekor yang paling kecil, itu tidak akan menjadi tanah, tersimpan rapi di kuburan. Nanti pada waktunya akan tersentuh air dan akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian. Kita lihat biji kering, ya, kita panen padi
padi dipanen, ya, gabah dikeringke, diproses, kemudian ditebar benih. Nebarnya kira-kira di tempat yang bebatuan atau di tempat yang kering, tempat yang basah. Begitu pula kondisi manusia. Begitu tanah kering menyimpan tulang-tulang ekor dari setiap manusia, ya, sebagaimana disebutkan, qad alimna ma tangkusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Disebutkan dalam surat Qaf. Masing-masing kita Allah mencatat mana tubuh kita yang terkurangi, mana yang hancur, dan apa yang tersimpan dari bagian tubuh kita. Semua tersimpan di alam kubur. Maka ketika kelak diturunkan air hujan akan bangkit, akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji yang kering bila tersentuh air. Maka air hujan sangat bermanfaat, ya, di sekarang ini maupun kelak di hari kiamat. Ya, air hujan itu kehidupan. Sebagaimana bumi ini juga kering, kemudian Allah hidupkan bumi ini dengan apa? Dengan hujan. Dan ini tidak terjadi di planet lain. Matahari, bulan, Pluto, nggak ada hujannya, sehingga tidak akan tumbuh tumbuhan ataupun kehidupan. Allah hanya memakmurkan bumi. Memakmurkan dengan apa? Dengan turunnya air hujan. Maka kelak hari kiamat manusia Allah bangkitkan. Dibangkitkan dalam kondisi seperti keadaan bapaknya Adam alaihissalam, situna dhiro'ah, 60 hasta. Ya, tinggi kita kelak besarnya 60 hasta. Satu hasta itu dari, ya, ujung jari sampai siku, ini hasta. Kalau 60 berarti berapa? Kira-kira 30 meteran. Ya, bayangkan 30 meter dari sini sampai ujung jalan sana, 30 meter. Ya, tidak kecil mungil seperti sekarang nih. Allah bikin kokoh, Allah bikin kuat, sehingga apa? Kalau dia mendapatkan nikmat betul-betul merasa, dan sebaliknya kalau diseksa, ya kroso tenanan, dibakar, ya, bakar nyamuk, ya, tidak ada nilai kepuasan. Tapi kalau yang dibakar itu sesuatu yang besar, maka akan terasa mantap, ya, dipanggang di neraka, naudzubillahi min dzalik. Sehingga Allah ciptakan manusia kelak hari kiamat dalam kondisi lebih besar, seperti bapaknya Adam ketika diciptakan, 60 dhiro'. Luar biasa. Sehingga diriwayatkan bumi ini akan penuh dengan manusia, karena yang dihidupkan manusia sejak pertama hingga manusia terakhir. Sehingga manusia berdiri hanya satu jengkal dari telapak kakinya, dia berdiri berdesakan. Dan manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian sebagaimana ketika lahir, tidak disunat. Ya, gede sakmono ge udah piye? Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang? Apakah satu dengan yang lain saling melihat, saling tertawa sebagaimana sekarang ini? Maka dibentak oleh Rasulullah, al-amru asyaddu min dzalik. Kondisinya orang tidak akan pernah berpikir kepada yang lainnya, berpikir semuanya pada dirinya. Kondisinya dahsyat. Dia digiring dengan api, matahari didekatkan, masing-masing mengucurkan keringat, dan pikiran seseorang hanya terfokuskan kepada diri sendiri. Walaupun kita punya mata, tidak akan pernah melihat yang lain. Dia akan melihat dirinya sendiri, karena dia pada hari itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat saja, orang yang baru diperiksa KPK aja, padahal sesama manusia, dia mau disidang, dia mau ditanya, sudah ngompol duluan.
Bagaimana kalau yang menanya Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita akan diajak bicara oleh Allah, akan diadili oleh Allah. Padahal Allah Maha melihat, Maha tahu. Tidak ada sesuatu yang tertutup bagi Allah. Allah juga memiliki para saksi. Ya, tangan-tangan kita akan berbicara, paha-paha kita akan bersaksi, mulut kita akan dibungkam. Kemudian catatan amal dikeluarkan, sehingga manusia tidak akan berpikir kepada yang lainnya. Melihat yang lainnya pun tidak akan pernah terpikirkan. Lihat saja misalkan sekarang kondisi gunung meletus, duar. Yang di kamar mandi sedang mandi, apakah dia katoan kemudian keluar? Nggak bakalan, dia akan keluar dalam kondisi apapun keadaannya. Itu baru gunung meletus. Gempa bumi dar, runtuh semua. Orang dalam kondisi, lihat orang-orang yang di pantai, mereka mati semuanya dalam kondisi telanjang, tidak sempat untuk berpakaian, maunya dirinya selamat. Lihat begitu dahsyatnya hari kiamat. Itu di bumi, gambaran di bumi saya terjadi semacam itu. Bagaimana kelak hari kiamat? Orang tidak akan pernah melihat orang lain. Kullu mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing akan terpikirkan akan dirinya sendiri, pribadi-pribadi. Tidak akan pernah melihat yang lainnya. Tidak akan pernah berpikir kepada orang lain. Sehingga kondisi sangat dahsyat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka seluruh isi bumi dimuntahkan. Termasuk perhiasan-perhiasannya. Termasuk ya apa yang terpendam di dalam perut bumi akan dimuntahkan, sehingga bumi menjadi datar. Walaupun datar, ternyata bumi penuh dengan sesak manusia. Masing-masing hanya cuma tempat untuk ya berdiri untuk kakinya saja, dan tidak akan bergeser. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalu qadamu adin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki manusia tidak akan pernah bergeser hingga dia ditanya dari 3 perkara atau 4 perkara. Ya, dari umurnya, dari masa sehatnya, dari waktunya, dari hartanya, dari mana ia peroleh, kemudian untuk apa digunakan, akan ditanya. Dahsyat. Kaki kita tidak akan pernah bergeser dari berpijaknya, dan sesak dengan manusia. Di dalam riwayat yang lain, manusia akan mengeluarkan cucuran keringat sesuai kadar amalnya. Ada yang 1 lutut, ada yang 1 betis, ada yang 1 paha, ada yang 1 dada, bahkan ada yang dilijam sampai terbungkam mulutnya, hanya bisa bernafas saja. Bayangkan, kondisi sangat dahsyat. Matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. Ya, matahari yang sekarang jaraknya ribuan ya kilometer, hari kiamat akan didekatkan di padang mahsyar antara kepala manusia dengan matahari dengan jarak 1 mil saja. Bayangkan, 1 mil itu sudah menjadi siksa di padang mahsyar. Ya, betapa panas kondisinya. Ya, kalau kita berdiri di gurun pasir ya, 50 derajat sudah luar biasa. Bagaimana dengan jarak matahari yang 1 mil? Luar biasa, sangat menyengat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan sepantasnya bagi bumi untuk tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya, perintah dari Sang Pencipta. Semua, langit, bumi, gunung, ya, lautan, semua patuh, tunduk mendengar perintah Allah.
sehingga dikatakan al mulku yauma idzin lillah, sehingga sana kerajaan hari itu hanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini mungkin ada para pemimpin, para raja, maka di hari kiamat kepemimpinan yang sesungguhnya, raja yang sesungguhnya, singgasana yang sesungguhnya di dalam genggaman Allah. Al mulku yauma idzinil rahman. Kemudian ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah mengingatkan kepada para manusia setelah diberitahukan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini upaya untuk melembutkan hati kita yang bisa jadi hatinya keras, kaku, tidak beriman. Allah ingatkan dengan kejadian hari kiamat. Orang yang beriman dia akan beriman. Kemudian Allah memanggil mereka, ya ayyuhal insan, wahai para manusia. Yang namanya insan ya diambil dari kata anis, orang yang makhluk yang lembut. Manusia itu maunya diberi kelembutan, ya, diperingatkan dengan lembut, tidak mau dikasari. Manusia itu sifat manusia demikian, ya, dan terus terang, ya, yang namanya manusia diambil dari kata anis, anasayu anisu, maunya diberi sesuatu hal yang lembut-lembut. Kalau dikasari tidak jadi, kalau disentak tidak jadi, maunya diberi kelembutan. Maka Allah berikan kelembutan kepada mereka, anis. Namun kebanyakan manusia ketika diberikan kelembutan oleh Allah, nasi, dia lupa. Maka kalimat an-nas, al-insan diambil dari kata anis dan kata nisyan. Anis artinya maunya dimanja. Makhluk yang paling manja adalah manusia. Maunya dinenabubukkan, maunya serba lembut. Namun dengan kelembutan tersebut dia nasi. Apa itu nasi? Nasi itu dalam bahasa Arab artinya lupa. Dia lupa terhadap Tuhannya. Terlalu banyak nikmat, terlalu banyak pemberian dari Allah, terlalu Allah lembutkan, ternyata manusia lupa. Ini hakikat dari manusia. Maunya serba enak, ya, maunya serba lembut, namun ya semua serba nikmat, serba menyenangkan, namun ujung-ujungnya dia lupa. Lupa kepada siapa? Lirabbiha, an-nasi lirabbiha. Dia lupa kepada Tuhannya, tidak mau beribadah, tidak mau mentauhidkan Allah, justru mensekutukan Allah. Lihat kondisi manusia. Namun dalam kondisi dahsyat dia berteriak kepada Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Ketika gempa semua teriak pada nyebut nama Allah. Nggak ada nyebut dukun, nggak ada nyebut pohon yang dikeramatkan, tidak ada yang menyebut akik, cincin, kalung yang dia menjadi benteng dia. Semuanya berteriak menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia lupa. Manusia itu terlalu banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhal insan, wahai para manusia. Yang dia suka kenikmatan, lagi suka lupa akan terhadap Tuhannya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau beramal untuk Tuhanmu. Kadiha amila. Sesungguhnya engkau di dunia ini bersusah payah. Bersusah payah itu apa? Beramal dengan letih. Dan semua amal itu kadahan famulaqih, engkau akan mendapatinya.
Artinya apa? Dunia itu nggone rekoso. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulake. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah payah. Susah payah itu beramal. Semua amal manusia di dunia ini hakikatnya kelak di hari kiamat dia akan menjumpainya. Kalau baik dia akan menerima baiknya, kalau buruk dia akan menerima siksanya. Kita beramal di dunia susah payah. Yang mukmin, yang kafir semuanya beramal, semuanya bersusah payah. Lihat orang kafir, dia dari bangun melek saja yang dipikir dunia, bagaimana mencari fulus, bagaimana mencari harta, bagaimana mengumpulkan harta, jabatan, kekuasaan. Dia bersusah payah. Dan susah payahnya ujungnya dia akan berjumpa dengan Allah. Ila rabbika kadahan famulakih. Masing-masing kalian akan bertemu Allah. Masing-masing kita akan berjumpa dengan Allah, akan berbicara menghadap Allah. Maka susahnya manusia terbagi menjadi dua. Susah karena senang-senang di dunia menentang Allah, atau susah payah beramal untuk mencari ridha Allah. Hanya dua saja. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Mungkin ini saja karena sudah waktunya lewat. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan, agar kita diberikan husnul khotimah, agar kita diberikan ampunan yang banyak, sehingga tertulis dari hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam rahmat dan surganya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wardawahumma an sahabatihil kiram waja'alna ma'um birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atina ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatana abadan ma abqaitana waj'alhu warisam minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma rahmataka arju wa la taqilni ila nafsi tarfata ain wa aslihni sya'ni kullah la ilaha illa an. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.